Halo guys, balik lagi di channel gue NDGVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Machine, ya, Nano Machine maksudnya. Chapter 209, yang dimana di sini kita melihat hasil dari kekuatan baru MC, ya, atau bisa disebut pemimpin sekte demonik atau raja iblis lah kalau gue bilang, karena kekuatannya emang di luar akal, ya. Apalagi sekarang kekuatannya nambah baru satu elemen, yang dimana di sini perwujudan dia tuh seperti kayak dewa ignis, ya, yang api badannya diselimuti oleh, nah contohnya ini yang gue bilang di sebuah kayak darah merah gitu deh, pokoknya kayak merah-merah gitu, karena emang dia lagi menyerap inti kilin, ya, kirin yang api itu. Di sini sepertinya dari kekuatan elemen-elemennya nggak menyatu tiga-tiganya, tapi sama dia tuh diseimbangkan. Yang di sini tiga elemen itu berada di dalam tubuh dengan dengan seimbang lah, maksudnya nggak saling bertarung, nggak saling memakan, ya. Dimakan kan biasanya menyatu, ya, saling menyatu dan dijadiin kekuatan si MC. Kalau di manual yang lainnya biasanya begitu, guys. Tapi di sini si MC kita bisa membuat beberapa elemen itu saling berkesambungan, saling bekerja sama untuk menguatkan dia. Nah, gara-gara itu juga tubuhnya itu diselimuti suatu aura yang tadi gue bilang, yang warna merah, yang retak-retak gitu dah, ya. Nih yang gue gambar ilustrasinya. Nah, ini MC yang udah bertransformasi, sepertinya kayak bertransformasi gitu, ya, hasil dari menyerap inti kilin. Dan gara-gara itu juga MC sekarang udah nggak harus tanpa pedang kalau bertarung, tanpa pedang, harus bertarung pakai pedang, ya, karena udah ada di tingkatan yang berbeda, ya, di tingkatan legendaris. Jadi di sini dia bisa menguasai bisa menebas dengan tangannya, keren juga, ya. Ini gue kayak pernah ngeliat pokoknya cukup dengan ayunan tangan aja udah bisa kayak menebas benda gitu. Tangannya bisa dijadiin pedang, guys. Mungkin auranya, ya, di aura. Kalau kalian ngeliat chapter sebelumnya, lihat sendiri apinya itu berwarna seperti Susanoo, ya. Kalian tahu kan Susanoo yang film Naruto Sasuke tuh, lihat. Jadi api kilinnya itu yang dia serap tuh tiba-tiba berubah jadi api-api keunguan, ya, hampir mendekati hitam. Meskipun berubah ungu karena emang lebih ke ungu si auranya MC kita ini, ya. Di sini berarti kedepannya bakalan lebih kuat lagi, lebih OP lagi, dan tingkatan kekuatan dari Rana si MC ini di dunia Nano Machine ini ternyata ada kayak gue udah paham logikanya. Jadi tuh yang lebih kuat tuh tanpa menggunakan pedang itu menjadikan tangan mereka tuh, atau ya mungkin kayak sekali selibatan mata itu selibatan mata itu langsung kayak menebas nih. Bakalan seru cerita ke depannya, ya, guys, ya. Jadi kalau masih ada, kalau di tempat lain kan, entah itu di Donghua manual lain tuh, orang-orang yang mengendarai pedang, maksudnya kadang yang belum kuat aja tuh bisa kayak menggunakan tangannya itu menjadi tebasan pedang. Jadi nggak ada artinya gitu di universe manual lain. Tapi kalau di sini tuh kayak rapi tingkatannya, jadi harus bisa berlatih fisik dulu, maksudnya fisik, terus ke pedang asli, dan tingkatan yang lebih tinggi lagi itu tanpa pedang. Nah, jadi kembali ke titik nol tapi dengan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Nah, di sini untuk chapter ini kemungkinan dia CMC ini bakalan menghadap kaisar, ya, menghadap kaisar atau pangeran kali, ya, karena kan udah selesai art ini dan dia udah berhubung juga, udah diselamatkan. Beberapa penyusup dari Demon God itu udah pada mati semua, ya. Sisa lagi masih ada sisa pemimpinnya nih. Nah, kalau ditanya lawan pemimpinnya siapa yang menang, kita nggak tahu takaran dari kekuatan dari pemimpinnya. Yang pasti sih nggak ecek-ecek, ya, pemimpinnya. Kalau gue lihat sih pemimpinnya juga bisa kayak MC, maksudnya tanpa menggunakan pedang juga udah bisa menebas apapun, ya. Soalnya yang gue dengar dari spoiler teman-teman, ya,
dan gue baca manual lain tuh ada tuh yang berhubungan sama nanomachine. Mungkin dia itu pendirinya. Jadi musuhnya ini bisa melintasi waktu guys, bisa melintasi waktu yang dimana dia bisa kembali ke masa lalu ya. Di sini berarti kalau dia emang bisa melintasi waktu, kemungkinan kekuatannya itu udah OP ya, udah OP, udah kuat banget, karena kan dia berarti udah ngambil beberapa kekuatan, teknik, bahan-bahan dari masa depan dan masa lalu. Jadi dia bisa ngerubah seenaknya lah, ibaratnya gitu guys. Nah, bakalan di sini makin seru, apalagi sepertinya arc kekaisaran juga bakalan segera berakhir ya. Ya mungkinan ini pasti agak pertarungan dikit. Nah, menghadap kaisar, abis itu menghadap pangeran-pangeran, mungkin MC mau ngasih tahu. Kalau pergi gitu aja kayak nggak mungkin ya, karena guardian dari makam kaisar itu pastinya mau ikut si MC kita guys, dan kemungkinan bakal ketahuan kalau guardiannya hilang gitu ya. Mau nggak mau, biar menjalin hubungan dengan baik sama kaisar ya, MC kita harus melapor lah, ibaratnya menjelaskan situasi atau keadaan yang disebabkan oleh kehancuran oleh MC dan musuh-musuhnya di pertarungan di makam kekaisaran. Meskipun di situ ada banyak korban lah yang berjatuhan di sini. Nah, gue pengen tahu nih para guardian MC kita nih yang ada di sekte tetua bakal kaget kali ya ngelihat kekuatan MC-nya udah meningkat, apalagi dia udah menguasai teknik legendaris ya. Kalau gue lihat chapter awal tuh si Hubung ngebayangin dulu ada seorang yang sama kayak MC yang disebut orang yang paling hebat berpedang lah ya, yang ilmunya tuh tanpa harus pakai pedang bisa menebas, menjadikan tanah itu seperti danau, gua. Gila, gimana nggak OP MC kita ya, dengan kekuatan 3 jenis kekuatan nih, ada api kirin ya, terus monster atau aura iblisnya, demonik, kekuatan inti dari iblisnya, yang terus satu lagi energi. Nah ya, kalau yang satunya lagi api kirin, inti kirin, yang kedua itu apa namanya, energi yin yang, jadi kegelapan sama cahaya ya, yaitu ya es ya, yang diambil dari bininya yang kedua itu tuh ya, yang kekuatannya es batu. Oke, mungkin ini udah jadi, tinggal warna-warnain aja. Ini ada bentuk transformasi MC yang sedang menyerap inti kirin. Jadi kalau kalian ada keinginan untuk belajar ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI dan lain-lain, itu bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ semua udah ada mulai dari nol ya. Pelajari, siapa tahu bisa jadi rezeki atau sumber penghasilan buat kalian ya. Dan kalau kalian masih belum paham tentang hal-hal yang gue kasih tahu kalian tutorialnya, bisa DM IG gue atau bisa di kolom komentar video ini, nanti gue jawab satu-satu. Dan kalau mau request tutorial apalagi menyangkut desain, kasih tahu ke gue. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.